Halo Aries, salam kenal, selamat datang di Tele Arkana dengan saya Adi. Bacaan hari ini diperuntukkan bagi Aries zodiak Aries, Sun Moon or Rising. Bagi teman-teman yang punya zodiak Aries, ini bacaan untuk kalian. Oke, ambil aja yang relate, yang tidak relate diabaikan saja. Oke, mari kita mulai. Mari kita lihat energi utama kalian pada hari ini. Oke. Kalian mendapatkan kartu cornucopia. Cornucopia ini kalian seperti menemukan sebuah harta yang luar biasa ya teman-teman. Jadi cornucopia ini abundance, feeling yang penuh dengan rasa kecukupan secara finansial ya teman-teman. Secara material kalian kecukupan, energi yang cukup kecukupan di sini mengelilingi kalian ya. Mari kita lihat dengan tarot. Untuk bacaan zodiak sign saya akan menggunakan Celtic Cross. Ini agak sedikit berbeda dari Daily Guidance ya teman-teman. Jadi ini lebih spesifik dan lebih agak sedikit detail di sini. Tapi tetap saja ini terkait general reading ya. Jadi kembali lagi ini bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate abaikan saja. Dan energi itu tetap berubah ya, selalu berubah. Jadi ini bukan sesuatu ketetapan ya teman-teman. Oke. Mari kita lihat dengan tarot. Energi utama kalian. Oke, untuk Aries, energi utama kalian Ace of Pentacles. Ya, ini energi rezeki ya teman-teman, rezeki dari semesta. Mari kita lihat apa yang mendasari energi tersebut. King of Swords. King of Swords di sini bisa saja kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. King of Swords ini Gemini, Libra, Aquarius. Seseorang yang sangat intelek dan dia tidak segan-segan untuk menyatakan apa adanya ya teman-teman. King of Swords ini itu. Lalu kemudian kita lihat apa yang kalian pikirkan. Kalian mendapatkan kartu The Magician. Lalu kemudian di masa lalu kalian mendapatkan kartu The High Priestess. Untuk alam bawah sadar kalian, kalian mendapatkan Nine of Cups. Lalu untuk di masa yang akan datang, kalian mendapatkan Three of Swords.
Lalu untuk posisi motivasi kalian atau sikap kalian, Five of Wands. Lingkungan yang mempengaruhi kalian, The Hierophant. Lalu kemudian apa yang kalian harapkan atau yang kalian takutkan, The Sun. Dan untuk hasilnya, kalian mendapatkan Ace of Swords. Oke. Bottom of the deck, Knight of Wands. Oke, jadi saya rasa kalian seperti saat ini itu mendapatkan rezeki ya, mendapatkan rezeki. Cuman ini tampaknya ya kalian menjadi seseorang yang penuh intelek, berpikiran tajam, dan kalian sangat kritis. Lalu apa yang kalian pikirkan ini, kalian memikirkan untuk memanifestasikan sesuatu ya, untuk memanifestasikan sesuatu dengan adanya kedatangan sebuah rezeki ini. Kalian berharap kalian bisa menyembuhkan sakit hati kalian. Dan di masa lalu ya kalian mendengarkan isi hati kalian ya, The High Priestess. Ini kalian mendengarkan isi hati kalian, kalian mendengarkan intuisi kalian. Dan secara di alam bawah sadar kalian ini rezeki yang datang ini membuat kalian bahagia ya, Nine of Cups. Jadi ini wish fulfillment, keinginan yang tercapai dari kalian. Kalian memanifestasikan ini. Kalian mengikuti, di masa lalu kalian mengikuti intuisi kalian, dan kalian memang benar-benar mendapatkan lampu hijau dari semesta ya, dan akhirnya kalian mendapatkan rezeki ini. Dan di masa yang akan datang kalian tentunya akan healing ya teman-teman. Jadi ini sakit Three of Swords ini sakit hati ya, entah sakit hati terkait apapun. Kalian merasa kehilangan material atau kehilangan seseorang, di sini sakit hatinya. Dan Three of Swords ini selain dia mengindikasikan rasa sakit hati, bahwa Three of Swords ini nasihat di baliknya ini adalah ini temporary teman-teman. Bisa dilihat ini dalam kondisi hujan ya teman-teman. Kalau kita tahu bahwa hujan itu biasanya tidak lama ya teman-teman, itu temporary. Ini menunjukkan bahwa sakit hati ini tidak selamanya. Jadi ini masih bisa disembuhkan dengan cara mencabut 3 pedang yang ada di hati ini dan kemudian menyembuhkan diri. Jadi kalian self healing ya di sini teman-teman, Aries. Lalu kemudian kalian di sini tampaknya cukup tidak segan-segan untuk berkonflik ya teman-teman. Five of Wands ini konflik, competition tepatnya. Kalian tidak segan-segan untuk berkompetisi
Kalian tidak segan-segan untuk melibas lawan-lawan kalian. Jadi ini didukung juga dengan tadi underlying energinya adalah King of Swords. King of Swords di sini orang yang benar-benar kritis, ya dia intelek, dia tahu banyak hal. Lalu kemudian di lingkungan kalian, energi di lingkungan kalian The Hierophant. The Hierophant ini adat istiadat ya teman-teman. Adat istiadat, pernikahan, norma. Jadi lingkungan sepertinya ingin seperti memaksa kalian untuk mengikuti aturan ya teman-teman. Tapi di sini saya melihat bahwa ya kalian berfokus pada apa yang membuat kalian bahagia, karena harapan kalian di sini adalah The Sun. The Sun ini sebuah kebahagiaan, dan bisa jadi The Hierophant ini juga bisa kartu pernikahan teman-teman. Jadi saya lihat juga ini terkait pengajaran juga. The Hierophant ini bisa jadi seorang teacher. Jadi dia mengabdikan hidupnya untuk mendidik orang-orang yang ada di sekitarnya, dan outcomes-nya itu Ace of Swords. Ace of Swords ini kejelasan ya teman-teman, kejelasan sendiri dari semesta bahwa ada sesuatu yang dulunya mungkin kalian bertanya-tanya, kini sudah nanti akan terjawab. Apa yang membuat kalian bahagia, apakah ini nantinya bisa berguna untuk kalian nanti akan mendapatkan sebuah kejelasan dari semesta. Bottom of the deck, Knight of Wands. Knight of Wands ini orangnya sangat passionate ya, kalian sangat mengejar, memanifestasikan ini, itu memanifestasikan rezeki ini tuh dengan feeling yang sangat passionate. Jadi ini seperti kalian ini ya, apa itu, dulunya kalian berusaha sesuatu, kalian mengusahakan sesuatu, kalian berusaha untuk mendengarkan intuisi kalian dengan memanifestasikan rezeki ini, dengan harapan kalian bisa menyembuhkan sakit hati kalian, dan kalian menjalani ini tuh dengan penuh semangat. Cuman di lingkungan itu, lingkungan ini cukup mendorong kalian untuk tetap stay di aturan ya, lalu kemudian kalian berharap dengan adanya rezeki ini kalian bisa bahagia, dan kalian bisa mendapatkan kejelasan dari semesta untuk masa depan kalian. Oke, mari kita klarifikasi. Oke semesta, mohon bantuan untuk klarifikasi Aries. Kita klarifikasi Ace of Pentacles, energi utama kalian. Ace of Pentacles diklarifikasi oleh Seven of Swords. Oke. Underlying energi King of Swords diklarifikasi dengan Ten of Swords. The Magician. Energinya cukup, saya ambil yang The Hierophant. Oke. Lalu kemudian untuk The High Priestess, The High Priestess diklarifikasi oleh
Two of Swords dan Nine of Swords. Lalu kemudian Nine of Cups diklarifikasi oleh The Sun. Three of Swords, Three of Swords diklarifikasi oleh The High Priestess dan Six of Wands. Five of Wands diklarifikasi oleh The Chariot. The Hierophant diklarifikasi oleh Ace of Wands. The Sun diklarifikasi oleh Four of Pentacles. Ace of Swords diklarifikasi oleh Three of Swords. Bottom of the deck, The Hermit. Oke, saya merasa kalian di sini kalian seperti menyendiri ya, karena di masa lalu karena mungkin kalian kebingungan dan ada sesuatu yang membuat kalian mengganggu pikiran kalian sampai kalian ini mengganggu tidur kalian ya. Lalu kemudian kalian di sini mendengarkan intuisi kalian dan kalian akhirnya diberi lampu hijau oleh semesta. Somehow kalian mendapatkan rezeki. Dan dari rezeki itu kalian mengatur strategi ya teman-teman, mengatur strategi dan berusaha untuk melepaskan apa yang kalian pikirkan di sini. Dan ya, kalian seperti berdoa pada Tuhan ya teman-teman, berdoa pada Tuhan, berdoa pada semesta, berdoa pada source sebelumnya untuk mendapatkan rezeki ini. Kalian sangat bersyukur sekali dan kalian sangat bahagia ya, sangat bahagia. Dan ke depan kalian lebih mendengarkan intuisi kalian lagi. Kalian menjadi akhirnya seperti percaya ya, kalian seperti percaya bahwa untuk bergerak ke depan itu yang paling benar dan yang paling tahu kondisi kita adalah diri kita sendiri teman-teman. Jadi kalian bergerak menggunakan intuisi dan ya, ke depan semesta membantu kalian untuk healing di sini. Jadi kalian seperti mendapatkan kejelasan apa yang membuat kalian sakit dan apa yang membuat kalian bahagia. Kalian seperti melepaskan itu semua. Dan ya, kalian berharap rezeki ini bisa tetap bertahan ya, at least bertahan teman-teman. Rezeki yang kalian dapatkan ini entah material atau apapun itu bisa bertahan sampai dengan waktu yang kalian inginkan dan bisa membuat kalian bahagia untuk bergerak ke depannya. Dan kalian akhirnya menjadi seperti bersemangat sekali untuk kembali lagi berdoa. The Hierophant di sini itu bisa jadi seperti kita berdoa pada Tuhan ya teman-teman. Kita minta petunjuk pada semesta, kita minta petunjuk kepada Tuhan, kita datang ke tempat ibadah untuk berdoa apapun agama kalian ya di sini.
eh, kalian seperti bersemangat di situ karena kalian seperti merasa seperti dijawab ya doanya oleh semesta, oleh Tuhan, oleh siapapun itu, Allah kan gitu kan, Buddha, siapapun itu, ini seperti dijawab gitu ya. Dan kalian pun akhirnya nantinya bisa melakukan healing. Kalian tampaknya bersemangat sekali dan nggak ada yang bisa, maksudnya nggak ada yang bisa seperti saya merasakan energi di sini, dimana nggak ada yang bisa menahan kalian untuk berdoa ya teman-teman, untuk meminta kepada Tuhan dan semesta, karena kalian sudah mendapatkan jawabannya ya. Oh iya, kalau saya berdoa dengan tulus, dengan menggunakan hati saya, dengan menggunakan suara hati saya dari relung hati saya yang paling dalam, itu akan lebih didengar oleh semesta dan Tuhan gitu ya. Dan kemudian itu pun juga dijawab oleh semesta dan kalian bahagia di sini. Itu oke. Selanjutnya kita lihat saran dari semesta terkait hal ini. Saran dari semesta untuk kedepannya bagi Aries. Oke, 3 kartu semesta. Oke Aries, saran dari semesta, pertama kalian mendapatkan kartu The Sun. Lalu kemudian yang kedua adalah The Hierophant. Yang ketiga Eight of Cups. Bottom of the decknya Ten of Pentacles. Oke. Semesta di sini tampaknya bilang, ya benar. Tetap berdoa, tetap fokus pada apa yang kalian yakini ya teman-teman. Be happy. Tinggalkan semua rasa sakit hati itu dan fokus pada ya hubungan antara kalian dan semesta teman-teman. Hubungan antara kalian dan semesta, kalian dan Tuhan. Siapapun itu Tuhannya, siapapun agamanya, apapun agamanya, itu lebih dekatkan diri pada Tuhan teman-teman. Karena Tuhan sendiri yang menjawab rezeki ini untuk kalian ya teman-teman. Dan bottom of the decknya tadi Ten of Pentacles. Ya memang ini Ten of Pentacles ini rezeki yang bisa dikembangkan sampai nanti bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kalian ya teman-teman. Ten of Pentacles ini jadi cukup besar rezekinya, dan ini mendukung sekali energinya tadi cornucopia ya. Jadi kalian benar-benar full of abundance sekarang, dan itu jawaban dari doa kalian ya teman-teman. Itu dan itu yang nantinya akan ya, itu nanti yang akan menyembuhkan kalian, rasa sakit hati kalian. Perlahan-lahan kalian nanti akan healing ya. Kadang-kadang kita ya tidak selalu ya. Ada beberapa orang yang
lebih merasa tenang atau lebih merasa healing gitu kalau misalnya kita ceritakan rasa sakit hati kalian ke sesama teman atau ke keluarga atau ke pasangan kan gitu. Tapi ada juga beberapa orang itu yang healingnya itu melalui berdoa, teman-teman. Berdoa, meditasi, menarik diri ke dalam. Jadi atau bisa jadi mengajarkan sesuatu ya. The Hierophant di sini bisa jadi kalian yang menjadi posisi The Hierophant-nya ya. Jadi di sini posisi yang mengajarkan bahwa melalui pengalaman kalian di masa lalu, rasa sakit hati kalian, apapun itu kaitannya, percintaan maupun relasi maupun rezeki material, itu kalau misalnya diajarkan ke seseorang pengalaman-pengalaman kalian itu, kalian bisa jalan sambil menyembuhkan sakit hati kalian ya di sini. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat saran dari Animal Spirit Oracle. Oke, Animal Spirit Oracle. Kita lihat sarannya. Oke, kalian mendapatkan kartu Pronghorn Spirit Action. Saya coba bacakan. Now is the time to act. Opportunities are here. Move forward with confidence. Your talents will always help you land on the pinnacle. Your quick wit and keen sense will lead you to success. Nah, itu ya. Percaya pada intuisi kalian, teman-teman. Semua jawaban itu ada di dalam diri kalian. Sebenarnya semua permasalahan hidup itu, semua jawaban itu ada di dalam diri kalian. Dengarkan saja kata hati, dengarkan saja intuisi kalian, dan bergerak ke depan dengan percaya diri ya, teman-teman. Karena ya itu sudah dikonfirmasi dari banyak hal, bahwa dari Cornucopia, dari The High Priestess, dari saran dari semesta pun ada The Hierophant di sini. Ya, kalian diminta untuk maju ke depan, melupakan masa lalu ya teman-teman. Melupakan masa lalu, kita sambut hal yang baru. Kita healing pelan-pelan sambil kita dekatkan diri ke Tuhan ya. Karena rezeki yang kalian dapatkan ini rezeki dari Tuhan, mungkin bisa jadi sebagai pengganti rasa sakit hati yang sudah kalian alami. Jadi ya ini untuk kalian, selamat menikmati teman-teman Aries. Ya, semoga sukses untuk kedepannya mempertahankan rezeki kalian ini. Semoga rezeki kalian ini juga bisa lebih berkembang ke depannya. Oke. Sekian bacaan untuk Aries minggu ini. Terima kasih dan sampai jumpa di bacaan berikutnya.